warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutup Bareng FM di mana saja Anda berada, kembali kita pagi hari ini bersua dalam acara talk show Tanah Laut Menyapa. Seperti biasa di hari Kamis ya, sampai pukul 10 nanti kita temani Anda dan kita informasikan bahwa hari ini kita bersama narasumber kita dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut, dan sudah berhadir di sini Ketua Basnas Kabupaten Tanah Laut, yaitu Bapak Haji Muhammad Wahyu Rahmadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Wahyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya, rekan dengar, dan kita informasikan bagi Anda yang ingin bergabung juga bisa di 0811 5012 304, dan juga kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda simak dengan di live streaming kita di tvfm.tanahlautcup.go.id, dan juga kita akan record di YouTube channel kita di Tutup Bareng FM Radio 102,3 MHz. Iya. Pak Wahyu, barangkali untuk kesempatan pertama silahkan dulu hal-hal apa yang perlu diinformasikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi muntabi hudah. Iya. Terima kasih kepada Radio Tutup Bareng FM Tanah Laut yang telah memberi kesempatan kepada kita Basnas Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan mungkin salah satu progres lah dari kepengurusan Tanah Laut sekarang. Dengan hari ini temanya peluncuran gerakan Cinta Jakarta. Oh iya, ya yang melatar belakang itu apa Pak? Jadi langsung melakukan apa semacam ada gerakan. Iya, ada hashtagnya juga ya. Jadi yang benar yang melatar belakangnya ini gerakan nasional, gerakan nasional dari Basnas Republik Indonesia. Cuman sudah dibuka oleh Presiden Joko Widodo tanggal 13 di Istana Negara. Kemudian kami yang di daerah, di provinsi, di kabupaten kota itu meneruskan gerakan ini. Dan gerakan ini yang harus memang kita terus menerus kita tanamkan, terus kita galakan agar tertanam di hati masyarakat, dan khususnya kaum muslimin atau mukminin, mukminat, agar zakat itu juga terdengung di telinga dan akhirnya menjadi satu karakter ingin berzakat itu sangat yang kita teruskan. Kemudian sebelum itu kami juga Basnas Kabupaten Tanah Laut sudah merencanakan kemarin ada gerakan Tanah Laut Sadar Zakat Infak Sedekah, kayak kami singkat dengan Gitala Darjis. Tapi karena ada program dari nasional itu benturan ya. Kita tidak samakan lah juga yang sama saja ya. Itu visi misinya hampir serupa. Visi kita agar mewujudkan masyarakat yang sadar zakat, sadar infak sedekah, dan ingin menjadi kaya, minimal bermental kaya, sehingga waktu mereka sudah berniat untuk jadi kaya, lalu berniat untuk berzakat. Luar biasa. Iya. Terus barangkali ini ya untuk ini Pak Wahyu, kita untuk kepengurusan ini bas ini untuk Tanah Laut ini sampai di mana sudah? Iya, ini sampai kapan nih informasinya nih? Sudah imsak nih ya. Kemarin ada informasi juga Bu, ada seleksi nih. Ya, kemudian sekarang salah satunya kami ikut di ini, kami sampaikan pelaporan progres kami, dan akhirnya kami juga menyampaikan pelaporan tanggung jawaban kami kepada masyarakat juga tentunya, bahwa kami sudah bekerja selama 5 tahun dan berakhir di 3 Mei nanti. Masih ada waktu ya. Ada waktu beberapa hari. Nah, sekarang proses perekrutan pengurus pimpinan itu sudah dimulai di tanggal 2 April kemarin. Banyak peminatnya Pak? Peminatnya kita dengar masih 8 orang aja. Masih 8 orang. Yang dicari 5 orang. Kemungkinan yang 5 orang itu seperti ini, 2 dari agamawan, 2 dari profesional, 1 dari tokoh masyarakat. Jadi sebetulnya zakat amil ini dikelola dengan proporsional semuanya. Pertanggungjawaban kami seperti kami pengumpulan, kemudian pendistribusian atau pendayagunaan, kemudian kami melaporkan, dan laporan itu
diperiksa oleh akuntan publik, diperiksa oleh audit syariah, kemudian ya laporan ke masyarakat, bukan main-main supaya ini memang transparan, terbuka bahwa untuk apa duit itu zakat itu, bukan seperti Basnas artinya yang dulu tuh satu per musim, musim bulan puasa baru ada ini. Sekarang ini sudah menjadi lembaga resmi, lembaga pemerintah nasional sudah. Kemudian barangkali kami ingin tahu juga untuk tahun-tahun yang lewat itu berapa barangkali jumlah zakat terkumpul di tanah laut progresnya yang dibagi-bagikan kepada mustahik gitu ya. Nah, kami kalau di pengurus kami 5 tahun kami sudah bisa mempetakan semuanya, bahwa yang kami peroleh itu sampai sekarang itu hampir 6 miliar. Bukan 6 miliar. Dari 2016 ya, sampai dari 2016 sampai 2021 terakhir ini, jadi 6 miliar. 6 miliar. Nah, kemudian 6 miliar itu sudah kita bagi ke masing-masing asnaf, itu bagian-bagiannya sudah kita bagian dengan program kita. Terhadap program kita yang 5 itu program Tala Sehat, Tala Peduli, Tala Cerdas, Tala Takwa, itu sudah ya. Sudah semuanya terbagi, alhamdulillah sebagaimana mestinya, walaupun kami belum memperoleh standar maksimal. Jadi kami insya Allah alhamdulillah berhasil walaupun dengan standar minimal. Tapi tanah laut termasuk terbaik juga di Kalimantan Selatan, Pak. Alhamdulillah. Tanah laut tidak ada penilaian khusus, tapi mereka bilang tanah laut, mereka seperti akuntan publik bilang, provinsi bilang bahwa kita ini terbaik setelah Hulu Sungai Selatan. Kita ketahui kenapa Hulu Sungai Selatan terbaik, karena beliau Hulu Sungai Selatan itu sebelum ada undang-undang dia sudah aktif sekali ya. Dan tinggal tinggal mempoles saja lagi. Mempoles saja setelah ada undang-undang itu 15 tahun lebih dulu pada kita. Kita baru 5 tahun. Dan di sini juga saya ingin menceritakan bagaimana kita setelah dilantik, setelah kita menerima SK bekerja tanpa ada satu peninggalan, satu kertas pun, satu tempat pun. Masa kita dari nol betul. Dari benar-benar dari nol, dari zero yang karena kekompakan dan ada ketulusan dari pengurus-pengurus ini, alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Jadi menjadi nomor 2 di Kalimantan Selatan, bahkan meninggalkan Basnas Kota Banjarmasin. Tapi kita juga masih belum karena Banjarmasin lebih banyak penerimaannya dari kita. Tapi untuk pengelolaan manajemennya lebih baik dari mereka. Dan memang kan masyarakat mungkin tahunya zakat itu di bulan puasa ya. Padahal sekarang bahkan ada Basnas di tanah laut ini bisa kapan saja ya untuk penyaluran zakat Anda, infak maupun sedekah ya. Tidak menunggu yang di bulan puasa ya. Apabila rasa sampai nisabnya silahkan keluarkan zakat. Tidak perlu menunggu puasa. Betul. Jadi kita perlu juga memahami tentang zakat, perlu juga memahami dan mengetahui rahasia atau hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga untuk minat berzakat itu sangat besar. Semuanya kita memahami begini, yang kita bukan ngeluhkan apa ya, cuma untuk rukun Islam yang ketiga ini, zakat ini jarang dibahas secara rinci. Yang dibahas itu kadang-kadang cuma kewajiban, yang dibahas cuma sanksi-sanksinya, kemudian pahalanya itu padahal dampak sosial bernegara, membedakan kesenjangan, juga mengoptimalkan energi zakat atau power zakat itu ke hati orang itu. Kalau tidak ada itu kan kita akan mendapat apa yang kita pikirkan, kita akan mendapat apa yang kita niatkan. Kalau kita berniat ini dapat pahala saja, dapat pahala aja. Seala kadarnya aja. Tapi ada seandainya ada kepuasan, apalagi di cashbacknya itu kembali power energi zakat itu kalau dikelola di jiwa kita, insya Allah. Tentunya memberi ketenangan ya Pak ya. Memberi ketenangan, selain ketenangan kan itu ada tambahan. Tuhan berjanji itu kalau kau bersatu
akan diberi 10. Tapi kita seakan-akan itu di akhirat bukan di akhirat. Itu kalau diterima juga di dunia juga, asal kita perasaan puas itu ya. Dengan perasaan puas, dengan niat itu. Itu yang kurang kita disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, para penceramah kita. Jadi kurang memotivasi ya. Kurang memotivasi dan ingat zakat itu kalau Allah Taala memberi perintah itu pasti Allah tuh mengatakan mengasumsikan kita tuh kaya. Iya, benar. Kan orang berzakat itu orang kaya, mampu itu. Berarti kalau kita tidak bisa berzakat, nah itu ada yang salah di diri kita, manajemen diri kita ya. Kalau orang tadi kan kita sebutkan bahwa Quran itu memerintahkan bayar, tunaikan. Nah, yang berdampingan dengan sholat ya. Yang berdampingan dengan sholat, itu sama derajatnya dengan sholat gitu. Karena sholat itu hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kalau zakatnya hablum minan nas. Jadi tapi hablum minan nas pun itu dari perintah Allah, jadi spiritualnya sangat tinggi. Dan ingat bahwa perintah zakat, infak sedekah itu tercantum banyak dalam Quran ya. Dan itu perintah, tidak ada di dalam Al-Quran itu untuk terimalah zakat. Tidak ada kamu zakat. Mengharaplah zakat supaya diberi orang banyak. Nah itu yang tidak kita kupaskan oleh masyarakat. Padahal kalau kita menciptakan image kaya dalam hati kita, wah insya Allah kekayaan itu juga akan datang, kemampuan itu akan datang. Kita ini belum apa-apa sudah, mudahan banyak orang yang bayar memberi zakat. Apa sekarang mudah-mudahan BLT banyak. Itu yang harus kita rubah pola pikir kita masyarakat dengan adanya gerakan cinta zakat ini. Jadi doanya tuh dibalik ya, doanya dibalik. Banyak berzakat gitu. Banyak berzakatnya. Lalu dalam salah satu pertemuan barangkali dalam forum Pak Wahyu bisa nggak mengecek ini antara mereka yang mau menerima dan mereka yang mau mengerogoh zakat. Itu kita sering kalau ada pertemuan atau ada bagi-bagi atau kita sosialisasi gitu. Kita di forum itu bilang saya sudah menerangkan tentang zakat, tentang amil, gitu, kita bagi. Saya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu tahu saya bahwa ini saya ketua yang membagi, yang bisa membagi zakat ini dan bisa mengumpulkan zakat. Saya tanya dulu siapa yang mau mendapat zakat ini? Iya, menerima zakat ya. Nah, sekali angkat tangan. Lebih dari 50% angkat tangan gitu. Iya. Nah, kita hitung, pura-pura hitung ya. Kita hitung. Oh, ini lebih dari 50% nih. Nah, sekarang kita balik. Nah, sekarang saya juga menerima zakat kan. Siapa yang mau berzakat? Yang berkeinginan kita sekalinya jauh di bawah itu. Jadi kurang. Itulah mental masyarakat kita, kurangnya kita juga bukan kurang dakwah kurang. Betul. Jadi masih jangan di bawah ya. Nah itu masih keinginan ingin diberi terus sehingga jiwanya jiwa susah Pak. Mentalnya mental orang miskin. Padahal terkadang dia tuh mampu Pak. Nah bisa terkadang orangnya mampu tapi kan ikutan. Tidak ingin dia sebenarnya berbagi. Iya. Malah keluar di media sosial Pak ya. Keluar ya bahwa wah nggak dapat bantuan nih, nggak dapat zakat nih. Ya itu mental yang harus kita rubah, kita ciptakan image kembali bahwa kita orang mampu, bahwa kita orang kaya, kita orang berlimpah. Itu kalau orang psikologis begitu. Ditanamkan ya. Ditanamkan kembali. Mudah-mudahan gerakan ini bisa paling kada didengungkan terus lah masyarakat yang menjadi karakter mereka. Mudah-mudahan saya bisa berzakat. Doanya yang dirubah kata saya. Dirubah bukan ya Allah Tuhan. Mudah-mudahan. Ini lebih dari sadar lagi nih Pak ya. Nggak ada Al-Quran terimalah zakat, tapi tunaikanlah zakat ya Pak. Itu yang kita harus salah satu juga tugas dari Basnas untuk memotivasi orang, menggalak-galakkan. Nah lalu begini Pak, langkah-langkah yang dilakukan Basnas selama ini untuk memotivasi itu ke kelompok-kelompok atau komunitas mana aja yang penting? Untuk itu kita masih belum optimal ya Pak, karena kita masih fokus untuk peningkatan ekonomi itu. Tapi kalau bila orang ekonomi itu datang pada kita, pasti kita beri advice, nasihat, beginilah, berniatlah untuk kaya, berniatlah untuk berzakat. Jangan hanya selamanya berniat untuk menerima zakat ya. Kami bantu sekian ini untuk modal usaha bisa berkembang. Cuma itu yang masih kita, karena
kita belum punya duta zakat yang kita yang bangga-banggakan gitu ya. Belum maksimal bekerja sama dengan para dai, para mubalik, para ustadz. Maksudnya ada permasalahan internal kami lah mungkin yang harus atau barangkali Pak Ustadznya ini mohon maaf sedikit menyarankan barangkali MOE ya bisa mengumpulkan para dai ya, harus dalam setiap ceramah itu harus disisipkan masalah zakat ini. Benar itu kami ingin itu sudah kami bedakan. Kita banyak kata kita kan banyak negeri atau negeri ini yang pengelolaan zakatnya itu sangat optimal dan sangat membantu negara untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya di Malaysia, salah satunya memang di Turki. Di Turki itu kita tahu bahwa negara sekuler yang sangat sekuler, sama sekulernya dengan negara Eropa kan, walaupun tapi Islam. Tapi sekarang nah sekarang sudah dengan Erdogan luar biasa. Dengan gebrakan ini luar biasa. Satu-satunya yaitu penggalakan zakat. Jadi dua program para ulama Turki itu program salat subuh berjamaah, juga program zakat. Dengan itulah semua tergerak dan berhasil sekarang katanya mobil-mobil mewah semua. Sholat subuh itu banyak. Jadi dari sholat Jumat sholat subuh itu jadi kalau kita mau ulama-ulama kita juga kompak dakwah dengan satu sholat subuh berjamaah di masjid dan zakat, insya Allah kita bisa jadi kaya. Karena satu sholat subuh itu kan kita sudah lebih kaya daripada orang yang terkaya. Sangat betul. Karena dunia ini semua isinya kita yang punya. Iya. Betul. Spiritualnya harus begitu. Harus limitnya. Alhamdulillah itu ya. Ya, Pak Ramadi, saat ini kan juga ada digaungkan dengan sinergi dengan pemerintah daerah. Untuk Basnas Tanah Laut sendiri, bagaimana sinergi dengan pemerintah daerah? Wah, sinerginya sangat banyak ya. Terutama dulu pemerintah daerah di seluruh SKPD-nya sudah ada unit pengumpul zakat. Dan semuanya juga sudah mulai berzakat, cuma mungkin belum optimal yang kita lakukan. Perhatian Bupati juga bagus daripada kami. Walaupun juga belum optimal juga, tapi tidak setiap tahun selalu ada sinerginya. Kami salah satu program kami itu kan apa yang tercecer dari pemerintah atau tertinggal dari pemerintah kami yang handle. Semuanya ada bukan main dia. Iya memang. Jadi ada yang kami handle, maksudnya kan pemerintah itu perlu sekarang, tapi ternyata ada anggarannya. Karena itu masalah anggaran ini sulit bang. Kalau dulu bawah aja kita kalau ada keperluan mendesak apa tinggal bikin proposal di ACC Bupati, sekarang kan setahun berdahulu. Benar. Nah itu mudahnya itu di situ ini. Tapi kami juga ada kriterianya. Setelah kami verifikasi orangnya berhak menerima tidak. Betul. Kalau tidak berhak, walaupun bupati nanti nggak bisa, belum bisa gitu. Karena kita ada kriteria mustahik itu ada yang berpenghasilan sekian, yang prioritas sekian. Itu sinergi kami dengan itu maksimal untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan tadi, misalnya untuk usaha, untuk ini sebagainya, itu berapa Pak? Kalau maksimal kita cuma 10 juta ya. 10 juta itu luar biasa juga untuk modal. Cukup untuk bikin wadah bangsa. Kita lihat aja bervariasi mbadinya Pak. Bukan kalau ini 10 juta enggak. Tapi kita melihat usaha mereka apa keperluannya ini. Memang baru modal, baru mau pingin ala kadarnya juga kita berikan secukupnya lah. Kalau ini untuk memperbanyak, tapi memang orang susah, kita lihat orang memang rajin, kita banyak juga. Tapi kalau ini sudah takon, wah itu kisahnya aja berjualan, kisahnya aja kita bari, tapi semuanya mendapat. Kita kan verifikasinya bukan kepada orang masing-masing yang akan kita beri, tapi verifikasi dengan orang yang di samping rumahnya. Betul. Atau semuanya. Jadi tidak serta-merta begitu minta langsung kasih lah, kita kita pelajari dulu. Dan ekonomi itu memang kami jadi prioritas utama. Bahkan kenapa yang sakit atau sekolah itu lebih sedikit daripada yang ekonomi katanya. Karena prioritas kami itu agar mereka berdaya itu diutamakan. Dan tugas kami tahu bahwa kami tugas
prioritas itu 1% dari orang miskin di daerah ini. Iya. Kita sudah hitung-hitung, harusnya kami ini selama 5 tahun ini sudah 29 orang. Kita hitung di statistik itu 29 orang. Kemarin sebelum ada pandemi kita sudah naik sudah ada orang-orang yang gitu. Kita catat ya. Tapi setelah pandemi ada nih, wah semuanya buyar karena kembali. Tapi kami juga bertekad bahwa kalau mereka masih mau berusaha, kita bantu lagi. Kita bantu lagi. Tidak ada masalah, masih mustahik. Gitu. Iya. Lalu dengan banyaknya perusahaan di tanah laut, kepeduliannya seperti apa terhadap Basnas ini, Pak? BUMN juga ya, Pak? BUMN, swasta. Perusahaan di sangat banyak, itulah potensi yang harus sebenarnya kita gali ya. Kita juga menyadari Basnas Kabupaten ini kalau untuk perusahaan itu belum maksimal ya. Bukan belum maksimal juga, belum bergerak. Belum banyak bergerak. Iya. Sebenarnya kalau surat itu sudah seluruh perusahaan sudah 2-3 kali sudah disebar ya. Cuma yang belum itu kita secara fisik belum ketemu. Mungkin ada beberapa perusahaan juga, artinya kalau ke perusahaan mereka tapi kita ada waktu pas kita menjadwalkan juga kemarin ada aja masalah seperti terakhir kami menjadwalkan pandemi ini terakhir ini untuk bulan kita tahun terakhir kita untuk perusahaan. Nah itu memang dari sekian banyak ini cuma baru 2-3 lah yang mau yang merespon baik gitu. Yang lainnya hanya terima surat saja terima dari pimpinan, disposisi, pertimbangkan seperti aja, barangkali jangan laksanakan kan tadi, pertimbangkan, pelajari. Padahal mantap di meja ya, Pak. Padahal kita artinya ke perusahaan itu juga untuk bantu kan. Betul. Karyawan mereka kita kan bisa menerima laporan aja, dari laporan semuanya di unit perusahaan yang besar itu ada pengumpulan zakat. Kalau sasarannya juga keluarga mereka yang dibawa atau paling ada ring pertama mereka. Tapi Basnas mendapat laporan dari itu. Jadi insya Allah pengurus yang akan datang akan dipacu, akan diberikan motivasi seperti itu ya, karena itu merupakan satu apa ya, besar itu Pak, sangat besar itu, kalau potensi yang sangat besar di perusahaan ini. Karena barang satu perusahaan itu kan 2-3 ribu karyawan, apalagi karyawan di kelapa sawit dan sebagainya. Rata-rata 5.000 saja sebulan sudah. Benar. Iya kan, rata-rata 5.000 saja sebulan sudah sangat membantu. Luar biasa. Iya. Dan tentunya salah satu juga apa ya dukungan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya zakat ini, Bu ya. Betul, sangat luar biasa. Iya, baik Pak, dalam rangka progres nih Pak, progres penyampaian progres pertanggungjawaban dan juga penyaluran zakat yang Bapak sampaikan tadi, ada dari Tala Cerdas Pak ya, Tala apa itu, Tala jadi peduli, Tala Peduli ya. Sehat. Iya, kita kan baru-baru saja tertimpa musibah Pak, banjir, tanah longsor. Jadi apa peran Basnas di pada kegiatan bencana kemarin, Pak? Ya, itu kami ada unit gerak cepatnya jaga. Ada juga ya. Ada juga RC-nya malah. Jadi kalau orang kita duit sudah standby Pak. Jadi kita meninggal duit harus kalau 2 bulan tuh harus keluar duit nih. Harus. Tapi ada yang kita tinggalkan sebagai cadangan ya, hal-hal darurat tadi. Jadi kalau ada belum orang sudah kita sudah turun membawakan betul. Dan seluruhnya alhamdulillah tercover. Waktu itu ada dapur-dapur umum kita atau pasca banjir. Pasca banjir juga kita perhatikan. Ini pasca banjir masih perlu lagi ini, walaupun banjirnya sudah reda, tapi masih kadang usaha. Itu kadang masuk di situ. Dengan kemampuan juga Pak. Pas kebetulan kemarin kan banyak juga yang kita bantuin, karena banyak yang terdampak. Seperti ustadz kita banyak. Ustadz itu non-job lah. Jadi ada majelis yang itu setahunan lebih katanya. Nah itu kita perhatikan juga. Betul sekali. Ya mungkin kita berhubung puasa ya, kita break sebentar Pak ya. Boleh. Untuk menghela nafas dulu sebentar. Baik, dengar kita akan kembali lagi. Lagi barangkali. Oke, pasti.
Ya, dengar kita kembali lagi di Talkshow Tanah Laut Menyapa bersama Basnas Kabupaten Tanah Laut Bapak Haji Muhammad Rahmadi hari ini. Oh, iya, Wahyu Rahmadi ya, Pak Wahyu Rahmadi. Muhammad Wahyu Rahmadi. Muhammad Wahyu Rahmadi. Ya. Pak Wahyu, ini kan mohon maaf nih sedikit flashback kita. Ini kan lagi proses pemilihan ketua Basnas nih, Pak Wahyu mendaftar juga, Pak. Iya. Mau mendaftar lagi, Pak? Ya, memang ya. Saya termuda ya dari pengurus yang lain, dari ketua pimpinan dan tapi karena saya sudah berniat kemarin itu cuma ingin mempelopori pertama kan tidak ada nol, kan ingin amal jariah dan sekarang sudah jalan mana mestinya bagus, relnya sudah tujuannya sudah ada, relnya sudah ada. Tinggal artinya saya sudah merasa sudah meletakkan padahal kayaknya barangkali ya ini jangan ibarat motor taksi itu jangan berganti supir jalan ya. Jangan bertransit pula. Cuma kita ada pertimbangan lain, mungkin pertimbangan pribadi juga keluarga barangkali kita belum bisa mengabdikan diri, banyak hal-hal lain juga yang tapi kita tetap mensupport, tetap kalau diberi bisa konsultasi ke kita. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Makanya saya pernah ini sudah mobil bagus, tinggal menservisnya bagus, menjalankannya mencari sopirnya bagus, kernetnya bagus, ya yang untuk itu. Kalau ada bahasa intern seperti saya tuhnya kenapa tidak mendaftar karena ya ada politik ya, itu tidak benar itu. Atau saya dipecat, atau ada ditekan dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Karena ada yang beredar kan bahwa Wahyu itu dipecat, Wahyu itu diampihi gitu. Memang saya tidak ada hal yang besar ya, ada hal yang lain yang harus kita selesaikan. Itu nanti kalau kebetulan dalam pemilihan dalam seleksi kepengurusan ini tuh yang di bawah itu habis juga ya periodenya. Kalau pelaksana itu namanya pelaksana. Dilanjutkan ya? Dilanjutkan. Kecuali mereka juga ada berbuat salah atau ada kebijakan dari lain lagi. Karena mereka kesian juga pelaksana kami itu belum ada pelindungan dari tenaga kerja bahwa boleh tidak boleh diberhentikan biasanya, tidak ada peraturan itu. Cuma tinggal kebijakan pimpinan yang akan datang saja lagi. Tapi kami itu karena kami mendidik dari nol. Jadi saya tahu ya. Dan sangat berpengalaman. Seandainya pimpinan sekarang itu sangat mudah lah. Sangat mudah. Tahu mereka sudah apa yang mereka kerjakan, kita mendiklatkan mereka, training seluruhnya gitu. Iya. Kemudian ini untuk memaksimalkan penerimaan zakat sedekah ini, apakah di kecamatan ada semacam di desa-desa hierarkisnya dia semacam juga basnas desa itu? Untuk kecamatan dan desa. Ini bagus, penting lagi juga ini di sana kan Basnas ini melegalisasikan orang-orang yang menerima atau menjadi amil zakat. Kalau tidak ada Basnas atau kami mewakili pemerintah, kemudian di suatu tempat itu ada di masjid langgar itu menerima zakat infak atau fitrah orang, itu bisa-bisa tidak sah itu. Bisa berdosa, bisa haram. Karena tidak prosedurnya tidak dicermati betul-betul apakah sesuai syar'i atau tidak ya. Iya benar, karena kamilah yang berhak mengeluarkan siapa yang harus mengelola zakat. Jadi untuk desa-desa kecamatan itu kami namanya unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat. Bukan amil lagi. Kalau dulu kan bahasanya itu sampai ke langgar-langgar. Amil zakat. Nah sekarang cuma pengumpul zakat. Dan kami serahkan bahwa pijat itu cuma menerima zakat fitrah, dan menerima zakat fitrah semuanya, dan distribusikan daya gunakan juga semuanya gitu.
Jadi kami nunggu laporan aja. Tinggal laporan lagi. Kalau dulu kan sempat itu dibagi sekian persen kan diserahkan ke sana kemudian ke Basnas yang membagikan. Tapi ini ada lagi kalau untuk fitrah. Iya. Tapi kalau untuk zakat mal ada yang ke UPJ tadi. Betul. Boleh mereka membagi 70%, 30% masuk ke Basnas. Tapi kebetulan ya kita kalau kebiasaan itu tadi tidak ada yang mohon maaf Pak Wahyu yang berzakat itu dengan unit pengumpul zakat itu. Nah, itu yang sulitnya. Baras tahun. Kemarin masyarakat kita kan berzakat itu langsung ke orang. Iya supaya melihat biar. Atau langsung ke tuan guru ya, tuan guru, ke ustadz. Nah, sekarang kita benahi itu. Iya. Kita juga edukasi. Kami sayangnya juga belum menyadari bahwa belum edukasi yang bagus sama pijat kita. Iya. Sehingga mereka juga kurang mengerti tentang itu tadi UPJ sebenarnya siap Pak Wahyu, tapi yang berzakat ini yang belum siap. Nah, ya tadi udah handuk sama ustadznya, tuan guru ya langsung. Nah, itu sosialisasinya kami yang kurang. Itu barangkali sudah sosialisasi maksimal, tapi yang menerima ini yang belum termotivasi dengan baik. Karena kita selama mengetahui tentang zakat ya begitu aja. Amil ini kurang diperhatikan. Mohon maaf juga ya, sekadang amil ini juga saingan dari Basnas, dari ustadz betul orang. Iya betul, dianggap sebenarnya itu bukan bersaing seperti itu, sebenarnya bukan bersaing. Basnas inilah karena kita merealisasikan dari syariah sendiri, syariah zakat itu kemana harus dilakukan. Iya. Lalu untuk Pak, tadi kita menyinggung kecamatan pedesaan ini, untuk zakat-zakat yang usaha-usaha perkebunan, ternakan dan itu sebagainya seperti apa sih sekarang? Perkebunannya sangat besar sekali Pak. Iya. Itulah juga. Kami ini juga cukup. Karena begini, katanya panen jagung sekian, panen padi sekian, panen ayam sekian. Kami di situ Pak malu bahwa kita belum memberikan edukasi ke belum menyentuh ke sana ya. Belum menyentuh ke sana. Kita masih banyak, sangat banyak gitu yang belum kita kelola. Zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan dan usaha-usaha lainnya itu kan. Itu yang belum, karena kita mau mengedukasi pijat kita tidak punya anggaran Pak. Makanya anggaran sosialisasi, anggaran operasional, anggaran itu kewajiban pemerintah. Tapi kalau duitnya kurang, kita tidak bisa. Kita tidak bisa kalau banyak duit zakat orang, kita kan bisa menggunakan. Nggak boleh dipakai untuk operasional. Jadi kita sudah juga mengambil kesempatan ada rakorcam, kita ikut. Padahal ini perusahaan tak maunya, ini ada semacam edaran dari bupati juga ya. Dari pokok perkebunan, peternakan, pertambangan itu mereka berusaha di sini, zakatnya harus dibayar ke tanah laut juga. Itu yang kita orang yang mengambil, yang kita inginkan dan kita dengungkan. Kita sejak terus barangkali itu pertambangan 230 triliun misalnya satu tahun, betul kan? Sangat benar. Apalagi di kita juga boleh mengelola CSR-nya betul. Mengelola itu. Tapi masih enggan. Makanya saya walaupun ini sudah berjalan standar minimal, tapi sangat banyak lagi potensi. Betul. Seandainya zakat ini betul-betul efektif terkelola dengan baik, sangat banyak memakmurkan masyarakat ya. Tidak ada lagi yang gelandangan di sekolah, mengentaskan kemiskinan. Itu rasa sangat bukan hanya jargon gaung saya pengentasan tak mana dikentaskan nih apa senjatanya. Iya benar. Apalagi kan orang kalau dari pemerintah biasanya wah ini image-nya nggak bagus ya. Betul. Kita kada apa-apa kita mengorupsi ini artinya kada kita kembali, karena itu kan kalau zakat ini zakat nggak boleh, bukan itu karena sudah ada kan ada perasaan yang image yang tercipta dari masyarakat itu. Kalau ada bantuan pemerintah itu ya bantuan pemerintah. Kita harus menanamkan nasihatnya juga kepada mereka itu. Iya, karena dengan badan amil zakat ini ya badan yang resmi Pak ya, untuk menyalurkan, untuk mengumpulkan, dan ini juga salah satu kesempatan sebenarnya untuk masyarakat untuk menunaikan rukun Islam nih Pak ya. Yang ini yang ada sarananya gitu loh. Jadi
Seandainya kami diberi kesempatan untuk mengedukasi OVJ kita, insya Allah. Tapi yang penting dari rencana peluncuran gerakan cinta zakat ini, kita kan nanti akan tahun depan nanti kita evaluasi apakah memang berjalan ya. Kalau hanya KK itu juga, tapi kita yang namanya dakwah kita tidak harus ada. Nah, coba barangkali kita ada semacam evaluasi lah. Artinya di mana kelemahan kita dakwah, memberikan masukan dan sebagainya. Tapi kayaknya penerimaan misalnya segitu saja ya. Benar. Di mana yang salah? Tapi kita insya Allah semuanya, dan kita mau apalagi menyambut akhir zaman betul. Janji Tuhan itu kan, insya Allah kita orang Islam itu akan sulit berzakat, betul. Karena nanti ya penerimanya itu nggak ada, sudah kaya semuanya. Betul. Itu kita bila sudah itu terjadi, itu hampir selesai di Indonesia. Yang hebat itu kita ada pengalaman juga membaca-baca itu di Brunei. Di Brunei itu hampir tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Jadi makanya keluar negeri ya, ke negara-negara tetangga barangkali yang zakat ya. Iya benar. Jadi kenapa tidak menerima zakat? Karena mereka sudah rasa mampu, tidak mau menerima zakat, tidak berhak. Sehingga fatwa Majelis Ulama Brunei, orang yang berpenghasilan sekian dari sekian tidak boleh terima ya. Boleh menerima. Boleh supaya ada yang menerima ya. Supaya ada yang menerima. Itu kan itu ada standar ya. Ada standarnya. Dulu orang kada mau menerima. Kalau pindah tersalah. Kemana mengeluarkan zakat ini? Orang-orang kayanya susah, bingung. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi itu ya berarti sudah kiamat tuh. Tapi untuk Indonesia ya kita masih jauh. Jadi mungkin terlambat juga kiamatnya. Karena negara kita negara besar juga Pak, kepulauan juga. Kalau Brunei kan sedikit, jadi mungkin dan juga kaya ya. Ya barangkali ada waktu juga membatasi kita, ada himbauan kepada masyarakat atau ada hal-hal yang masih belum tersampaikan, silakan manfaatkan. Dan harapannya dalam peluncuran gerakan cinta zakat secara nasional ini Pak, harapannya juga untuk kedepannya Pak. Kemudian harapan kami itu ya tercapainya visi dan misi kita itu. Dan sebagai rancangan kami juga kemarin, tidak ada warga tanah laut yang tidak berimpak sedekah. Walaupun dalam kehidupan yang memprihatinkan. Jangan lupa bahwa infak sedekah atau zakat itu namanya zakat itu kan nama itu bertumbuh. Bukan mengeluarkan, orang itu kan cuma mengurangi. Ini image-nya itu bagus dan tidak bagus bahwa berzakat ini cuma mengurangi kita aja. Memang ada hak orang lain di harta kita, cuma tidak mengurangi, akan bertambah. Itu makanya salah satu nama zakat itu bukan arti zakat itu nama bertumbuh. Nah, itu bertumbuh itu berkembang. Kemudian infak itu pasti diganti Tuhan. Ma'ampak min sayin, bahwa yukhlifu haji Tuhan kan berjanji kita apa yang kamu infakkan itu pasti Tuhan ganti. Gantinya itu sampai 700 sampai tidak bisa terhitung. Tuhan yang maha menggandakan. Kemudian sedekah itu kan harus sama ganjarannya 10, 700 sampai berganda-ganda. Dan tambahannya sedekah itu bisa menghapus murka Allah. Nah, kemudian kenapa harus berzakat tadi ke Basnas? Ini kan harus saja. Kenapa berzakat ke Basnas? Karena Basnas itulah yang direalisasikan oleh Rasulullah menjadi lembaga syariah pertama yang diciptakan. Dan amil itu pun satu-satunya profesi yang tercantum dalam Al-Quran, wal amilu alaiha. Jadi satu-satu profesi. Kenapa harus berzakat ke Basnas? Kenapa tidak biasa-biasanya? Jadi saya beritakan bahwa ke Basnas itulah yang perintah dari Allah. Yang sebenarnya betul. Kalau ke lain semuanya langsung itu boleh juga, bagus juga itu langsung ke objeknya. Tapi yang tidak bagus saja ke ustadz semuanya. Kalau ustadz itu kan
Kalau ke Ustaz sebenarnya yang membagikan, nah, baiknya memang langsung ke Basnas karena sudah resmi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, instruksi dari Mendagri, sudah peraturan dari Menteri Agama juga dari fatwa-fatwa, sudah kita godok semua. Nah, kemudian kedua, kenapa harus ke Basnas? Ya tadi menjaga hati para muzaki. Iya betul. Hati itu jangan kelihatan yang memberi. Bahwa Erlon itu pulang supaya hatinya tuh jangan rasa berjasa benar sama orang itu. Ini hak orang. Ketiga, yang mustahik juga harus ada lapang wibawa muruahnya kita jaga. Betul. Jangan merasa dijasai oleh seseorang. Dan menerima melihat biji mata memberi kan nyaman juga. Benar, tunduk karena memberi ini itu. Ketiga, memang kalau ke Basnas itu efektivitas sangat luar biasa. Kalau kita berzakat sama orang cuma 100, 500 kan. Tapi kalau ke Basnas sampai 10 juta, 5 juta, 3 juta kita lihat. Jadi orang itu sanggup bekerja setelah kita beri. Pasti untuk itulah satunya. Kemudian untuk tadi OVJ tadi itu yang harus kita anukan karena mau bekerja sama dengan pemerintah supaya digalakan betul-betul ya. OVJ tadi. Ke ulama-ulama juga minta supaya jiwa atau mental kaya kita itu ditanamkan kembali. Betul. Jangan sampai kena keadaan sekarang ini tadi. Banyak yang berdoa mudahan bayar zakat, mudahan dapat zakat yang lebih banyak, mudahan dapat BLT dari pemerintah. Sekarang dibalik ya. Sekarang dibalik, mudahan tahun beri zakat. Zakat. Tidak menunggu BLT lagi. Iya betul. Iya betul sekali. Jadi harus merubah pola pikir dan mindset kita. Iya betul sekali Pak ya. Dan memang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah ya Pak ya. Itu prinsipnya begitu. Iya dan tentunya mudah-mudahan juga dengan zakat ini yang kita keluarkan tentunya menyempurnakan ibadah puasa kita Pak. Iya. Zakat fitrah. Kita menyempurnakan mungkin ketakwaan kita juga, menyempurnakan takwa kita karena iya, dan tentunya mudah-mudahan masyarakat terus menggaungkan seluruh lapisan masyarakat bahwa dengan peluncuran gerakan Cinta Zakat ini mudah-mudahan tentunya pemahaman masyarakat untuk berzakat, sepanjang masa ya. Iya. Jangan hanya menunggu hari raya puasa bila sampai nasab, bila sampai hitungannya keluarkan. Kapanpun Pak ya. Iya. Kapanpun ya kan. Ke Basnas Tanah Laut. Ya. Karena apabila menghadang puasa ini 4-5 bulan. Iya. Bila bisa kambing bisa yang lebih bisa kurang jadi 39-nya kan dia dikurang. Benar. Ya terakhir bagaimana kayak apa cara berdonasi berzakat ke Basnas. Betul. Jadi cara donasi atau berzakat ke Basnas itu ada beberapa cara. Bayar langsung ke kantor Basnas Tala bisa datang ke rumah, ke tempat kami di Jalan Sabta Marga atau di samping lapangan tenis. Kantor Depak ya. KUA Tengah Hari di belakang kediaman Bupati. Itu alamat kami. Kemudian bisa transfer via bank, bisa juga scan barcode kami ada. Jadi secara daring bisa Pak ya. Bisa supaya belanja ada di ini. Untuk juga ya bisa via aplikasi seperti Shopee, OVO, Dana, Tokopedia, GoPay dan lain-lainnya kan sudah ada kerjasama. Bisa dengan mobile banking. Setor via OVJ kami silakan. Maka OVJ kami jangan bisa mengadakan. Yang tidak kalahnya kalau memang tidak ada kesempatan untuk datang bisa kami layanan jemput zakat ke rumah. Jemput zakat, telepon saja kami berzakat, kita hitungkan juga kami bisa berapa zakat dihitungkan, berapa besarannya, dan request juga bisa. Request ini itu tetangga aku Lang aja nama-namanya, tuliskan nama-namanya tetangga atau keluarga atau tolong diberikan kerabat dekat saya itu yang diberikan. Oke, kita karena barangkali kada nyaman menjulung langsung. Iya, benar. Jadi berikan aja datanya yang berikan datanya ini orangnya kami yang mengantarkan. Itulah gunanya amil zakat. Mari kita salurkan zakat infak sedekah kita melalui transfer ke rekening kami. Atau perlu kami sebutkan rekeningnya? Iya. Sebutkan Pak. Sebutkan rekeningnya ya di zakat. Kalau ini ada satu perbedaan, kalau infak
kita menerima di bank manapun, bank konvensional atau syariah. Tapi kalau untuk zakat kita cuma menerima di bank syariah. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia yang dulu masih ada Bank Syariah BRI, Mandiri. Sekarang Bank Syariah Indonesia aja semuanya. Tapi masih gimana ya? Kita belum tahu persis lagi syariah BRI syariah kami 104 224 1543. Kemudian Bank Syariah Mandiri kami itu 788 833 3449 syariah. Jadi untuk sedekah Bank Kalsel, Bank Mandiri, Bank BRI juga, Bank Mandiri juga. Tapi itu untuk sedekah bukan untuk zakat ya. Iya. Terima kasih. Ya, sudah luar biasa hari ini kita ya, dan kebetulan Pak Wahyu ini sebagai pemungkasnya untuk hari ini. Benar. Barangkali nanti untuk kesempatan lain juga bisa juga ya mendampingi dengan pengurus-pengurus yang baru nanti. Mungkin kita tunggu next selanjutnya Pak ya. Iya, dan tentunya harapkan bagi masyarakat, marilah salurkan JIS atau zakat infak sedekah kita ke badan resmi ya kalau Pak, Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut. Iya, terima kasih Bapak Wahyu Ramadi sudah berhadir di studio kita. Mudah-mudahan selalu sehat dan terus ya. Amin, terima kasih. Iya, dan gerakan Cinta Zakat kita akan sukses di Tanah Laut. Insya Allah kami kita gaungkan juga nanti di radio Pak. Kita akan selalu gaungkan terus Pak. Bikin nanti anunya. Iya, nanti saya bikinkan untuk. Terima kasih kami yang kami minta akan. Iya, betul. Iya, dan akhir kata Ulung Iwan. Saya Semolana sekaligus hatur terima kasih. Mudah-mudahan Pak Wahyu setelah lepas dari ini nanti kan akan menerima manfaat daripada pernah mengelola bas di Tanah Laut ini ya. Hidup lebih bahagia, lebih tenang. Ya, tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga ya. Bersama keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.